Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang berjudul Laba per lembar saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Sugianto dengan NIM 171600114. Terima kasih. Saya Ibu Anita Sari, nomor NIM 230. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Arianti, NIM 181600243. Di sini Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rudin Alamin. Di sini Perkenalkan, nama saya Emanuel Reti Sabartuti dari Akuntansi D 2018 dengan NIM 181600180. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Pangestu Putri, NIM 181600186. Di sini One, two, three, come on! Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi konversi. Obligasi adalah surat pengakuan utang, sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan bahwa investor telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan sehingga perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler dengan waktu yang telah ditentukan. Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversi oleh pemegang saham dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen, yaitu liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Obligasi konversi dapat diselesaikan dengan banyak cara, antara lain yang pertama, obligasi dilunasi pada saat jatuh tempo tanpa ada konversi ekuitas. Yang kedua, obligasi konversi menjadi saham pada saat obligasi jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi dikonversi sebelum obligasi jatuh tempo. Yang keempat, obligasi dilunasi oleh penerbit sebelum saat jatuh tempo. Saham referen convertible mencakup opsi pemegang saham untuk mengkonversi saham referen menjadi saham biasa dengan jumlah tetap. Perbedaan utama akuntansi untuk obligasi konversi dan saham referen convertible adalah pada tanggal penerbitnya. Obligasi convertible dianggap sebagai kewajiban, sedangkan saham referen convertible dianggap sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Dalam akuntansi, untuk saham referen convertible, perusahaan menggunakan nilai buku. Saham referen didebat bersamaan dengan setiap hal yang berhubungan dengan tambahan modal disetor, sementara saham biasa dan tambahan modal disetor dikredit. Perlakuan yang berbeda diperkembangkan apabila nilai pari saham biasa yang diterbitkan melebihi nilai buku saham referen. Biasanya laba didapat sebesar pendapatan. Akuntansi saham referen pada saat penerbitnya sama dengan akuntansi saham biasa, perusahaan mengalokasikan proset antara nilai dari saham referen dan tambahan modal disetor. Contohnya, Bisopco menerbitkan 10.000 saham referen dengan nilai pari sebesar 10 US dollar seharga 12 US dollar per saham. Oleh karena itu, bisa membuat akun terpisah antara dua jenis saham yang berbeda berkebalikan dengan obligasi convertible, atau dicatat sebagai kewajiban pada tanggal penerbit. Perusahaan memasukkan saham convertible sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham.
saya akan menjelaskan tentang waran. Apa itu waran? Waran adalah hak bagi pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu di masa datang. Waran yang diterbitkan bersamaan dengan obligasi merupakan instrumen keuangan majemuk. Obligasi merupakan liabilitas keuangan, sedangkan waran merupakan komponen ekuitas. Serupa dengan akuntansi obligasi konferensi. Dalam pengakuan awal obligasi yang disertai dengan waran, komponen liabilitas harus dicatat secara terpisah dari komponen ekuitas. Dapat dilihat dengan contoh penerapan di bawah ini. Pada tanggal 1 Januari 20X4, PT Manikam Karya menerbitkan obligasi dengan 500 lembar saham dengan tempo 4 tahun. Setiap lembar waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham biasa seharga 15.000 per lembar. Nilai per saham biasa adalah 5.000 per lembar. Harga pasar saham biasa PT Manikam adalah 25.000. Transaksi ini membuat obligasi PT Manikam terjual sebesar nilai nominal 100 juta dengan bunga 7% dan bunga pasar saat penerbitan obligasi 9%. Yang pertama, menghitung nilai pasar obligasi tanpa waran. Arus kas pokok obligasi 100 juta dikali 0,70843.521 menghasilkan nilai 70 juta 842.521 rupiah. Kemudian arus kas bunga obligasi 7 juta dikali 3.23971.988 menghasilkan 22.678.039 rupiah. Kemudian komponen ekuitas menghasilkan 93.520.560 rupiah. Kemudian mari kita menghitung komponen ekuitas waran. Nilai pasar obligasi dengan waran sebesar kas yang diterima senilai 100 juta. Kemudian nilai pasar obligasi tanpa waran adalah 93.520.560 rupiah. Menghasilkan nilai pasar waran sebagai komponen ekuitas menghasilkan 6.479.439 rupiah. Kemudian mari kita menghitung penerbitan obligasi dengan waran. Kas senilai 100 juta. Lalu hutang obligasi senilai 93.520.560 rupiah menghasilkan premi saham waran senilai 6.479.439 rupiah. Mari kita menghitung penerbitan saham. Kas 500 lembar dikali 15.000 menghasilkan nilai 7 juta rupiah. Mari kita menghitung penerbitan saham. Kas 500 lembar dikali 15.000 menghasilkan nilai 7.500.000 rupiah. Kemudian premi saham ekuitas konferensi senilai 6.479.439 rupiah. Kemudian saham biasa 500 lembar dikali 5.000 menghasilkan nilai 2.500.000. Lalu premi saham biasa menghasilkan 11.479.439 rupiah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang opsi saham. Opsi saham memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham dengan harga tertentu, yang tentunya harganya lebih murah daripada harga pasar. Tujuan kompensasi berupa opsi saham adalah untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih giat, lebih baik, dan lebih bertanggung jawab karena mereka merasa memiliki perusahaan. Berikut di samping ini adalah penentuan beban kompensasi. Dalam menentukan beban kompensasi ini, model penetapan harga opsi harus mempertimbangkan ada 6 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, harga eksekusi opsi. Yang kedua, umur opsi. Yang ketiga, harga terkini saham. Yang keempat, harga volatilitas harga saham. Yang kelima, perkiraan dividen terkait dengan saham tersebut. Dan yang terakhir, tingkat bunga bebas risiko selama umur opsi. Berikut ada periode pengalokasian beban kompensasi. Beban kompensasi terkait pemberian opsi dialokasikan selama periode vesting. Apa sih periode vesting itu? Periode vesting adalah masa yang harus dipenuhi oleh karyawan untuk menerima opsi saham. Dapat dilihat dari contoh soal yang ada di samping saya ini ya, silakan diperhatikan. Oke teman-teman, kita cek soalnya ya. Pada tanggal 1 Juli 2000X5, PT Gelang Putih memberikan opsi sebanyak 40.000 lembar kepada karyawan dengan harga eksekusi adalah seharga Rp7.000. Nilai pari saham Rp4.000 per lembar. Harga pasar saham pada tanggal pembagian Rp10.000. Opsi dapat dieksekusi. Total beban kompensasi terkait dengan pemberian opsi tersebut adalah Rp120 juta. Nah, berikut ini ada jurnal-jurnalnya. Jurnal yang pertama, jurnal yang diterbitkan oleh PT Gelang Putih saat pemberian opsi pada tanggal 1 Juli 2020X5. Kita membuat jurnalnya yang didebut beban kompensasi senilai 120 juta. Lalu di sisi kredit ada premi saham pada opsi saham senilai 120 juta. Nah, ini ada jurnal lagi teman-teman. Seandainya pada tanggal 1 Juli 20X7 seluruh opsi dieksekusi oleh karyawan PT Gelang Putih dan harga pasar saham pada tanggal eksekusi adalah Rp14.000, maka jurnalnya kas pada debit 280 juta. Lalu di kredit ada premi saham pada opsi saham 120 juta. Saham biasa 160 juta pada posisi debit. Lalu pada posisi kredit ada premi saham 40.000 dikalikan 4.000. Bisa dicek di jurnal ya ini ya. Di sebelah ini ya. Senilai 240 juta. Yang ketiga adalah laba per lembar saham. Laba per lembar saham adalah rasio yang berguna untuk mengevaluasi return bagi para pemegang saham biasa. Biasanya para investor menggunakan rasio ini untuk menilai suatu profitabilitas perusahaan mereka. Laba per lembar saham dapat dihitung dengan rasio laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Rata-rata tertimbang saham. Dalam menentukan beban kompensasi ini, model penetapan harga opsi harus mempertimbangkan laba per lembar model kompleks yang dibagi menjadi dua, yaitu penyesuaian laba setelah pajak dan yang kedua penyesuaian saham biasa yang beredar. Yang pertama, penyesuaian laba setelah pajak. Dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang kedua, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Yang ketiga, perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Yang kedua adalah penyesuaian saham biasa beredar, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode. Efek berpotensi saham biasa tersebut
jika penerbitannya lebih akhir. Sekuritas yang dapat dikonversi. Menggunakan metode jika dikonversi dengan dua asumsi. Yang pertama, dikonversi pada saat penerbitan sekuritas. Yang kedua, eliminasi bunga terkait setelah pajak. Dengan demikian, konversi sekuritas akan menyebabkan peningkatan bilangan penyebut atau rata-rata tertimbang saham beredar dan akan meningkatkan pembilang, yaitu laba bersih. Jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang paling mengurangi proporsi ekuitas atau paling dilutif. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal laba bersaham. Contohnya adalah tahun 2013, PT ABC memiliki laba bersih 500 juta dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar 1 juta lembar. Perusahaan juga memiliki dua obligasi yaitu A dan B yang dapat dikonversi beredar. Obligasi A berjumlah 200 lembar dengan total nilai 60 juta dan juga memiliki bunga 8%. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200 lembar. Obligasi B berjumlah 100 lembar dengan total nilai 40 juta dan memiliki bunga 7%. Obligasi diterbitkan pada 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar per saham. Beban bunga tahun 2013 yang dapat didistribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar 5 juta dan obligasi B sebesar 3 juta. Tarif pajak efektif adalah 25%. Penyesuaian laba bersihnya adalah 54.500 juta rupiah. Penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar. Rata-rata tertimbang saham beredar adalah 100 juta rupiah masuk di debit. Saham laba bersaham, laba bersih tahun berjalan adalah 50 juta rupiah. LPS dasar 50 juta 1 tahun. LPS terdilus. Pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran. Menggunakan metode saham teasuri dengan asumsi 1 dikonversi pada saat penerbitan. Dengan rumus adalah jumlah saham tambahan sama dengan harga pasar dikurangi harga opsi per harga pasar kali jumlah opsi. Di sini saya akan memperjelaskan tentang anti-dilutif. Tidak semua sekuritas dilusi memiliki sifat dilutif. Sekuritas yang dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk membuat laba per lembar saham turun. Bisa jadi sekuritas dilutif malah memiliki dampak anti-dilutif, yaitu berpotensi meningkatkan laba per lembar saham perusahaan. Sekuritas yang memiliki sifat anti-dilutif tidak perlu diperhitungkan dalam menghitung laba per lembar saham dilusian. Sifat anti-dilutif ini juga tidak boleh digunakan untuk mengurangi sifat dilutif sekuritas lain. Dapat dilihat di PPT, contoh soalnya seperti berikut. Laba bersih PT Samudra Cinta pada tahun 20X7 adalah 292 juta. Total saham beredar pada tahun 20X7 adalah 180.000 lembar. PT Samudra Citra memiliki 5.000 lembar saham preferred convertible. Total dividen dibagikan kepada pemegang saham preferred convertible sebesar 30 juta. Saham preferred tersebut dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Laba bersih menjadi 292 juta dikurangi dividen saham preferred convertible 30 juta. Bagi pemegang saham biasa adalah 262 juta. Dibagi jumlah saham beredar 180.000. Laba per lembar saham dasar adalah 1.456. Dengan berasumsi bahwa semua saham preferred convertible dikonversi, maka tidak ada lagi saham preferred convertible dan tidak perlu ada pembagian dividen. Jadi, laba jika semua saham preferred convertible dikonversi adalah 292 juta. Saham beredar jika semua saham preferred convertible dikonversi adalah rata-rata saham beredar yang sebenarnya adalah 190.000 ditambah jumlah saham beredar jika semua preferred convertible adalah 20.000. Rata-rata saham beredar jika semua saham preferred convertible adalah 200.000. Menghitung besarnya laba per lembar saham di lusian, laba bersih jika semua saham preferred konversi 292 juta. Total saham beredar jika semua saham preferred konversi 200.000. Laba per lembar saham di lusian 100.460.
Laba per lembar saham di Rusia 1460 lebih besar dari laba per lembar saham dasar 1456 karena saham preferred convertible bersifat antidilutif. Mari kita lihat contoh soal yang ada di samping saya. Perusahaan ABC memiliki 2 juta saham yang beredar pada tahun 2016. Laba bersih setelah pajak adalah 2 miliar. Perusahaan D kemudian memutuskan untuk membagikan 20% dari dividen atau sekitar 200 juta kepada pemegang sahamnya. Berapa EPS atau laba per sahamnya? Diketahui jumlah sahamnya yang beredar 2 juta lembar saham. Laba bersih setelah pajak 2 miliar. Dividen yang dibagikan senilai 2 miliar. Ditanya laba per saham berapa? Mari kita jawab. EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen dibagi jumlah saham yang beredar. 2 juta dikurangi 200 juta dibagi 2 juta sama dengan 1.800.000 dibagi 2 juta sama dengan 900. Jadi EPS atau earning per share dari PT ABC yaitu sekitar 900 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.